Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nindi Anita di sini. Well, finally I could make it dari the last videos di Ramadan kemarin, di 2 bulan yang lalu gitu ya. Akhirnya aku balik lagi. YouTuber banget. Akhirnya aku balik lagi dengan 2 reasons sih sebenarnya. Yang pertama, ada dosenku yang bilang bahwa Mbak Nindi, waktu ujian sih terutama kayak Mbak Nindi, kalau ngomong itu yang lebih tenang ya, jangan terburu-buru, jangan kayak kereta kayak wus gitu-gitu kan ya lebih tenang aja kayak gitu. Ya oke, I take it as a challenge sih sebenarnya. Dan menurut aku ini wadah yang oke. Dan yang kedua, sebenarnya aku pengen banget bikin recap in every single of latar, alias aku kan sekarang lagi magang dan sekarang lagi di magang pendidikan. Jadi kalau misalnya aku bikin apa sih yang aku bisa ambil atau keynote apa sih bisa aku dapetin, itu kan kayak seru sih kayaknya. So there's like a 3 or 4 more videos that I would take it. Ya bismillah lah ya, gak ada yang tahu juga, tapi ya semoga bisa terlaksana. So aku pengen banget bahas soal dinamika psikologis, tapi aku pengen banget menggarisbawahi bahwa apa yang nantinya akan aku sampaikan itu basically dikarenakan experience. Jadi kayak based on experience, based on discussion, jadi kayak diskusi dari apa yang aku lakuin dengan senior, dengan teman-teman gitu. Jadi kayak ini gak ada jurnal, gak ada risetnya atau apapun gitu. Jadi apa yang aku sampaikan semoga tidak menjadi salah satu faktor gitu bahwa oh ternyata karena ini gitu ya, semoga enggak kayak gitu. Ada banyak hal yang perlu kita cari tahu, apalagi soal dinamika psikologis, beda-beda setiap orang gitu kan ya. Jadi aku pengen bahas soal dinamika psikologis. Sebelumnya aku tuh mau ngomong dulu kalau disclaimer dulu gitu ya. Jadi klien yang aku itu adalah klien anak-anak SMP dan SMA. Tapi yang mau aku sampaikan itu sebenarnya bagian daripada beberapa data gitu. Jadi satu anak SMP SMA, dan juga yang kedua itu klien aku dari salah satu komunitas gitu. Beliau umurnya 29 tahunan. Dan ini ada kaitannya gitu dengan apa yang mau aku bahas soal dinamika psikologis itu. Yang aku ambil ini adalah dinamika psikologis berdasarkan psikologi humanistik. Jadi psikologi humanistik itu biasanya menyampaikan bahwa ada aturan-aturan main, ada orang tua yang sangat berperan. Tapi biasanya emang semua dinamika pasti ada pola asuh atau peran-peran dari orang tua di dalamnya gitu ya. Tapi mari kita fokus aja dengan keluhan-keluhannya si siswa ini. Jadi di para siswa atau anak-anakku ini itu tuh selalu bilang dan mengeluhkan bahwa Mbak, kenapa sih aku itu baru dapat ranking, baru dapat penghargaan atau reward gitu dari orang tua kalau misalnya aku itu ranking 1, atau kalau misalnya aku bisa hafalan lebih daripada 10 juz gitu, misalnya 10 juz gitu ya, itu kayak orang tuh kayak baru bangga banget sama aku, baru kayak meluk aku, baru kasih perhatian banget gitu. Atau misalnya kalau aku itu tampil kayak cantik banget gitu, kayak di keluarga itu baru kayak widih kayak gitu-gitu kan ya. Padahal kan sebenarnya ada yang mungkin kalau misalnya biasa aja gitu penampilannya tuh kayak yang nggak dilirik gitu kan. Jadi kayak kenapa sih Mbak kayak gitu kan ya. Jadi mereka itu mempertanyakan gitu kan ya, kenapa sih aku harus diginiin dulu, sama aku harus kayak gini dulu biar diterima sama keluarga, aku harus seperti ini dulu baru dikasih penghargaan, dikasih penguatan, dikasih apresiasi sama keluarga. Sampai kapan gitu kan ya. Ya sebenarnya mereka nggak ngomong kayak gitu ya, tapi ketika aku dalamin, ketika aku coba untuk wawancara kepada mereka, terus aku dalamin emang kenapa sih, itu aku tarik ulur gitu kan dari pola asuhnya orang tua tuh seperti apa, atau orang tua waktu itu tuh memperlakukannya seperti apa. Nah, ternyata agak lumayan relate dengan dinamika psikologis di cara pandang atau paradigma di humanistik. Jadi ada yang namanya conditional positive regards, yang mana mereka sebagai anak itu akan diberikan penghargaan, akan diberikan rasa penerimaan, rasa diakui, rasa kasih sayang, rasa cinta, itu ketika mereka memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh orang tua. Misalnya orang tua tuh kayak, aku bakal kasih kamu pelukan kalau misalnya kamu itu bisa memenuhi kriteria A sampai Z, atau kamu itu bisa aku banggakan ketika kamu itu sudah memenuhi sesuatu yang menurut aku ini kamu harus penuhi banget gitu. Jadi kayak lu bakal gue terima kalau A, lu bakal gue terima kalau B gitu.
Jadi mereka tuh akan ngerasa nggak cukup terus gitu, karena mencari validasi itu terus-terusan. Oh, aku harus diakui kalau aku tuh mendapatkan syarat ini, kalau aku bisa memenuhi syarat ini gitu. Nah, padahal seharusnya yang perlu kita lakukan itu adalah unconditional positive regards, yang mana penghargaan, rasa diakui, rasa dicintai, rasa kasih sayang itu diberikan tanpa adanya syarat. Jadi ketika anak itu gagal, ketika anak itu mungkin menunjukkan kerapuhannya bahwa mbak, bu, kayaknya aku itu nggak cantik atau apa, orang tua tuh hadir sebagai penguat gitu, dan rasa terima itu harusnya diberikan oleh orang tua. Jadi kalau misalnya mereka gagal itu ditepuk bahwa nggak apa-apa kok misalnya gagal, nggak apa-apa kok, nanti kita coba ya. Atau misalnya dia tuh ngerasa nggak cantik, ngerasa nggak putih, ngerasa nggak langsing, merasa bahwa dia tuh harus sesuai dengan standar sosialnya gitu kan ya. Orang tua di situ hadir sebagai nggak apa-apa kalau misalnya kamu itu ngerasanya belum cantik untuk saat ini, tapi nanti kamu akan sadar bahwa yang namanya cantik itu adalah bagaimana kamu membawa diri, bukan hanya sekadar fisik gitu. Jadi kayak ada penguatan di sana. Well, sebenarnya nantinya akan agak relate ya dengan loh, berarti kalau kayak gitu setting dari orang tua, misalnya setting goal untuk mendapatkan nilai kayak gitu kan sebenarnya bagus buat diri mereka, akademiknya mereka. Well, kalau misalnya ada yang bilang bagus, that's totally fine. Bisa kita kok lihat dari sisi positifnya, tapi jangan sampai mereka itu akhirnya punya mindset bahwa oh, aku itu di setiap sisi, di setiap lini itu akan dihargai oleh orang tua ketika aku memenuhi syarat-syarat tertentu, entah itu di sosial, entah itu di emosional, entah itu di apapun itu. Jadi kayak kita nantinya nih sebagai orang tua itu perlu sekali untuk menerima mereka dengan posisi apapun mereka, yang terpuruk lah, yang sedih lah, yang apa, yang mereka tuh tidak bisa meraih sesuatu hal yang sebenarnya kita ya pengen banget ya mereka tuh menggapai itu, tapi dengan kita menerima itu akan menjadi mereka tuh terfulfill gitu, tangki cintanya tuh akan lebih terfulfill, mereka akan lebih secure, mereka akan lebih aman. Karena apa? Kita kaitkan dengan yang mbak-mbak di umur 29 tahun ini yang jadi kliennya aku waktu itu. Dia itu sebenarnya udah tahu kelemahan kekurangannya itu apa, bahkan dia juga tak paham betul gitu pola asuhnya waktu didapatkan tuh seperti itu gitu. Dan akhirnya yang ditanyakan adalah, mbak, kenapa sampai sekarang tuh aku tuh nggak secure, aku tuh nggak cukup, aku selalu mencari validasi dari orang lain, bagaimana untuk memenuhinya gitu. Dan itulah yang akhirnya menjadi concernnya aku, bahwa biasanya tangki cinta itu tuh dipenuhi ketika mereka tuh kecil gitu. Mereka akan ngerasa cukup, ngerasa diberikan kasih sayang itu ketika mereka tuh dipenuhi ya sejak dari kecil. Karena kalau misalnya tidak dipenuhi sejak kecil, akhirnya apa? Akhirnya sekarang ini itu tuh mereka akan mencari validasi dari orang lain. Oke lah kalau misalnya validasi itu datang dari teman-teman yang terdekat atau emang yang support system banget gitu. Tapi kalau misalnya didasarkan kepada orang yang mungkin kurang baik, yang sebenarnya jangan sampai kita dapatkan validasi itu dari orang tersebut gitu, atau dari pasangan kita yang ternyata pasangan itu misalnya toksik gitu ya. Itu kan akhirnya aliran-aliran derasnya itu kayak arung jeram itu kayak oke nih ngalirnya ke kita nantinya gitu. Tapi kalau misalnya mereka melenceng gitu, udah nggak ke kita lagi, akhirnya apa? Kekat kan, sumber validasinya hilang, akhirnya kosong lagi, tangki cintanya harus diisi penuh kayak gitu. Jadi gimana cara mengisi tangki cinta ini untuk sekarang ketika kita sudah dewasa ini gitu ya. Apalagi aku juga ngerasanya kayak gitu ya, aku mempelajari ya kayaknya iya sih gitu, karena dulu orang tua tuh selalu kerja gitu kan, jadi aku merasa aku tidak mendapatkan quality time. Dan salah satunya untuk mencari tahu adalah untuk mengisi tangki cinta itu adalah ketika kita tahu love language-nya kita apa. Contohnya aku, love language aku adalah quality time. Jadi aku suka banget untuk ngobrol dengan orang, aku suka banget untuk tiba-tiba jalan sendirian kemana. Kayak orang jomblo nggak apa-apa, itu kan tangki cintanya yang mau kita isi. Biar apa? Biar nanti kita memahami bahwa yang namanya validasi dari orang lain itu nggak diperlukan. Kita membutuhkan validasinya dari siapa? Dari kita sendiri. Atau juga bisa dari orang tua. Misalnya pengen deep talk dengan orang tua, atau ibu boleh nggak kalau misalnya kita curhat, atau boleh nggak kalau misalnya aku bantuin masak atau ke pasar dan sebagainya. Itu bisa banget kita minta bantuan kepada orang tua untuk saat ini ya, dewasa ini. Dan itulah yang aku sampaikan kepada anak-anak, bahwa cobalah isi tangki cinta diri kamu secara mandiri.
Dan kita nggak perlu loh untuk menyandarkan validasi bahwa kita tuh berharga itu kepada orang lain, bahwa kita patut untuk diterima dari orang lain. Nggak perlu, karena yang mampu untuk mengisi tangki cinta itu agar penuh itu adalah diri kita sendiri, untuk secure, untuk biar lebih aman. Jadi kita ngerasa cukup, kita ngerasa kita pantas untuk diterima, kita pantas untuk dicintai, itu ya karena diri kita sendiri, kita yang memfulfill itu gitu. Jadi lakukanlah hal tersebut secara mandiri. Mungkin itu yang sebenarnya pengen aku garis bawahi, bahwa kita nggak perlu menyandarkan keberhargaan diri kita tuh kepada orang lain, validasi kepada orang lain. Cukup diri kita sendiri aja yang mencari hal itu dan mengisi hal itu, karena kita cukup dan kita layak untuk dicintai karena diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Mungkin itu aja yang pengen aku sampaikan, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyamuk. Wah. Siapa itu? Kok nggak dapet? Sayang nggak sama tante?